Jumpa lagi teman-teman di Metaverse Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling belajar, saling menimba ilmu, dan juga membagikan ya hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali, teman-teman akan melanjutkan lagi belajar mengenai Adobe Illustrator ya, satu perangkat yang bisa membantu teman-teman menghasilkan gambar-gambar yang berbasis vektor. Nah, di video-video kita sebelumnya kita sudah belajar banyak ya mengenai tool-tool yang sangat berguna bagi teman-teman untuk bisa menghasilkan satu karya desain yang baik di Adobe Illustrator. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru join, bergabung dengan kita, bisa cek ya video-video sebelumnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tool ini ya, Pathfinder ya teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ada 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ada 10 tool yang ada di Pathfinder. Nah, ini juga sangat penting. Kalau teman-teman bisa menguasai ini, teman-teman sudah bisa ya membuat pekerjaan teman-teman jadi lebih cepat, dan juga teman-teman bisa menghasilkan satu karya seni yang baik juga ya. Karena ini fungsinya bisa menyatukan, bisa memotong, dan juga memisahkan. Baik, kita akan lihat yang pertama ya. Ini adalah unit. Biasanya kalau bahasa Inggris, unit itu gabung ya, menggabungkan dua objek menjadi satu ya. Kita buat objek dulu. Misalnya begini, kemudian teman-teman gunakan ini. Nah, ini kan adalah objek yang berbeda ya, teman-teman ya. Yang satu bulat, yang satu persegi atau kotak ya, persegi 4 ya. Nah, teman-teman bisa menggabungkan ini menjadi satu objek dengan menggunakan unit klik. Nah, teman-teman lihat ya, dia sudah menjadi satu bagian. Jadi unit itu berfungsi untuk menggabungkan ya dua objek yang saling menumpuk. Jadi ketika menggabungkan objek dengan tool ini, warna objek akan mengikuti pada objek yang paling atas ya. Misalnya paling atas ini. Misalnya kalau coba kita buat dua warna, misalnya ini satu, kemudian kita buat satu lagi warna hitam. Nah, kalau kita gabungkan menjadi satu seperti ini, dia akan mengikuti warna yang ada di atasnya, seperti ini. Coba kita undo dulu. Nah, ini kan posisinya di atas ya, teman-teman ya. Nah, atau teman-teman mau balik, misalnya ini bawah ya. Coba kita sini gunakan arrange bring to front. Nah, ini dia sudah di atas. Kita gabungkan, kita ini, maka dia akan ikuti yang warna merah, bukan yang hitam. Itu gunanya ya teman-teman ya. Jadi sangat bermanfaat sekali misalnya teman-teman mau bikin seperti ini. Nah, teman-teman gabungkan. Ini sebagai satu contoh aja ya, teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, dengan gunakan unit ini bisa membuat sebuah karya dengan cepat ya, menggabungkan sehingga ini bisa terbentuk sebuah boneka ya. Oke, bisa dimengerti ya untuk yang pertama ini. Kita hapus dulu. Sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya ya, teman-teman ya. Yaitu ini ya. Ini adalah minus font. Bisa teman-teman bisa bikin begini. Teman-teman ini. Kemudian klik ini. Dia akan potong. Jadi minus font ini berfungsi untuk memotong objek yang saling menumpuk ya. Menumpuk satu sama lain. Jadi kalau kita sewaktu menggunakan ini, objek yang menggunakan tool ini biasanya yang akan terpotong itu yang paling bawah ya. Yang akan terpotong oleh objek yang ada di atasnya. Bisa teman-teman kita kembali lagi ya. Mungkin kita gunakan warna yang berbeda biar teman-teman bisa lihat ya. Ini. Kalau objek yang paling bawah ini ya akan terpotong pada yang di atasnya. Atau ini atas ya, ini bawah ya. Kita select. Iya. Atau teman-teman kalau bikin satu objek seperti ini kan posisinya di bawah ya. Kita buat lagi satu. Ya, seperti ini. Jadi yang atas ini akan memotong yang di bawah. Nah, teman-teman lihat ya. Ini sudah terpotong. Itu fungsinya dari minus font ya, teman-teman ya. Oke, kita hapus. Kemudian yang ketiga, intersect. Intersect, kalau teman-teman lihat ikonnya ya, ini dia ada dua objek, tapi yang dia ambil hanya objek yang di tengah. Coba kita buat objeknya dulu. Misalnya begini, kita duplikat, kita select, atau kita kebawahkan seperti ini. Kita select. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi kalau kita gunakan intersect, dia hanya akan ambil yang di sini. Ini akan dia buang. Misalnya kita buat ini. Teman-teman select. Ya, ini teman-teman. Yang akan dia ambil hanya yang ada di tengah ini saja. Yang lainnya akan dia buang. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya mengenai intersect ya. Dan dia juga akan mengikuti warna objek yang paling atas ya. Misalnya kalau teman-teman buat lagi. Kalau yang tadi kan warnanya sama ya. Nah, ini kalau kita ubah warna hitam, teman-teman select, kemudian intersect ini, dia akan ikuti warna yang di atas, bukan yang di bawah. Dia akan mengambil warna yang di atasnya ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang ini ya, exclude ya. Kalau kita lihat ini, dia juga kurang lebih ya, ambil yang di tengah ya. Tapi dalam arti apa? Apakah sama dengan intersect? Kita lihat ya teman-teman. Misalnya begini teman-teman.
Kemudian teman-teman juga buat objek seperti ini. Nah, kalau ini berbeda ya. Jadi dia menghilangkan objek yang ada di sini. Kalau yang ini intersect, dia hanya menghilangkan objek kiri kanan ya. Tapi kalau ini, dia hanya menghilangkan objek yang di tengah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Teman-teman bikin begini. Begini, teman-teman select. Kemudian gunakan ini. Nah, dia akan memotong yang di tengah saja. Sedangkan kiri kanan dia tidak hilangkan ya. Jadi berbeda dengan ini ya, intersect ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang ini ya, divide ya. Kita akan lihat apa fungsi divide ini. Kita bikin objek dulu. Kita kecilkan dulu. Misalnya ini ada 3 objek ya teman-teman ya. Kita select. Kita gunakan divide. Kita ungroup. Nah, teman-teman lihat. Semuanya bisa dipisahkan, bisa terpotong dengan objek yang menumpuk itu dengan menggunakan divide. Jadi divide ini memisahkan ya objek-objek yang menumpuk satu sama lain. Jadi ketika memisahkan objek, bagian objek yang saling bersentuhan akan membentuk objek yang baru ya, yang saling terpisah. Jadi bisa dikatakan bahwa divide ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari unite ya. Kalau ini dia menggabungkan semua objek yang menumpuk jadi satu, sedangkan ini memisahkan semua objek yang menumpuk menjadi satu. Jadi kebalikan dari unite ya. Oke, ini kemudian yang berikutnya adalah trim ya. Apa fungsi dari ini? Kalau kita lihat fungsinya juga memotong ya. Misalnya begini. Nah, atau kita mungkin bikin agak besar seperti ini. Kita select, kemudian kita gunakan ini ya. Jadi fungsinya juga memotong ya teman-teman ya. Atau teman-teman mungkin bikin seperti ini. Select, kemudian ini gunakan trim, kemudian ungroup. Nah, jadi teman-teman tinggal atur aja kalau menggunakan ini ya. Jadi dia berfungsi memisahkan ya satu objek yang memang saling menumpuk dan yang saling bersentuhan ya. Jadi suatu dia memotong objek yang ada di bawahnya, menggunakan tool ini juga bisa menghilangkan outline ya. Misalnya kalau kita gunakan outline ini akan hilang ya, dia akan nggak ada lagi. Coba kita gunakan warna lain. Misalnya begini. Misalnya
ungroup. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang dia potong itu yang ada di atasnya ya. Kalau ini kita letak di bawahnya, coba ya kita tukar ya. Nah, seperti ini. Kita select, kita gunakan ini. Ungroup. Jadi ini yang terpotong. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi fungsi teman-teman mau potongnya di mana. Kalau teman-teman mau potongnya di sini, berarti ini harus diletakkan di bagian depan. Dia akan potong ininya ya. Tapi kalau teman-teman ingin potong yang ini, lingkaran ini, teman-teman harus letakkan ini di bagian depan ya. Nah, seperti ini. Jadi bergantung posisi di mana teman-teman ingin potong ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ke berikutnya merge ya. Merge kurang lebih ya teman-teman ya. Cuma kalau dia ada dua warna yang sama, dia akan menggabungkan dua warna itu, misalnya ini ya. Merge. Nah, teman-teman lihat ini merah sama merah, dia akan menggabungkan itu menjadi satu. Sedangkan ini yang atasnya dia terpotong ya, karena ada yang beda warna ya. Tapi kalau dia, kita undo dulu. Misalnya kalau dia dua warna yang sama seperti ini, dia akan menggabungkan. Nah, seperti fungsi dari unit ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia sudah menjadi satu ya. Nah, tapi kalau warnanya beda, dia fungsinya akan seperti ini. Kalau teman-teman lihat ikonnya sama ya, kurang lebih merge sama dengan trim ya. Nah, kalau kita ubah warna hitam misalnya, kita mau potong ini. Nah, kalau posisi begini berarti kita potong ininya ya. Dia akan fungsi seperti, kita ungroup dulu. Ini teman-teman. Sebaliknya, kalau kita ingin potong yang di ini, kita letakkan ini di bagian depan. Bring to front. Berarti kita potong hitamnya ya, menggunakan merah. Kita ungroup. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kalau dia warnanya sama, dia akan fungsinya menggabungkan dengan warna yang sama. Tapi kalau warnanya beda, kembali lagi dia fungsinya akan seperti ini ya. Tool ini yaitu trim, memotong. Oke. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Ini juga memotong juga ya, teman-teman ya. Biasanya teman-teman buat seperti ini. Kemudian teman-teman buat seperti ini. Nah,
dia hanya akan mengambil, kita undo lagi biar teman-teman bisa lihat, atau kita kasih warna saja lah supaya teman-teman tidak bingung ya. Kita select, ini bagian depan ya, ini belakang ya. Nah, sewaktu dia potong, dia akan menghilangkan bagian yang ada di atas ya. Sehingga dia hanya akan tersisa ini sama ini. Ini akan hilang. Hilang ya atasnya ya. Dia hanya ini sama ini ya. Nah, ini kita bisa kasih warna. Saya teman-teman mau kasih warna kuning ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa ungroup dulu. Kemudian kasih warna merah. Seperti itu ya. Atau sebaliknya, coba kita undo dulu. Ini kan posisinya di ini ya. Ini karena dia di depan ya. Kalau ini kita putar lagi. Kita letakkan di bagian depan. Bring to font. Nah, yang akan dia ambil adalah yang ini ya. Ini sama ini ya. Ini akan dia buang. Nah, kita kasih warna merah. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sekarang ini ya, ini namanya outline. Jadi bisa buat sebuah objek menjadi satu outline ya. Misalnya kita buat dua seperti ini. Kita copy dulu seperti ini. Kita select. Nah, yang tadinya fill akan berubah menjadi outline. Bisa dipahami ya. Kita undo dulu biar teman-teman ngerti. Jadi ini adalah dua objek. Kalau kita select, ini bisa membantu kita lebih cepat ya, sehingga ini akan diubah sekejap menjadi outline, menjadi fill-nya hilang. Nah, dia hanya jadi stroke, fill-nya akan dia hilangkan seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah minus back. Minus back lawan dari minus font. Coba kita masukkan fill-nya. Kita ungroup. Oke, misalnya seperti ini. Kalau ini mungkin teman-teman masih ingat ya. Ini minus font, dia akan mengambil bagian yang sebelah kiri ya. Sedangkan sebelah ini akan hilang ya. Nah, kalau ini jadi dia terbalik ya. Dia akan mengambil sebelah kanan dan sebelah kiri akan hilang. Ini. Jadi kebalikan dari minus font, yaitu minus back. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi inilah fungsi dari Pathfinder ya teman-teman. Coba ya. Ini mungkin teman-teman bingung kenapa dia bisa ini ya. Biar teman-teman tidak bingung, yang tadi kita gunakan outline ya.
Misalnya begini, kita klik, teman-teman select, kemudian teman-teman pilih outline. Kemudian teman-teman bisa dilihat ya, dia sudah memisahkan objek-objek yang awalnya fill, dia akan potong ya. Jadi kurang lebih fungsinya ini seperti divide. Kalau divide ini, dia akan potong meskipun itu fill ya. Coba ya, teman-teman. Masih ingat ya. Misalnya ini objek yang menumpuk. Kita gunakan divide. Nah, dia yang terpotong, ini satu, kita ungroup dulu ya. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, kalau kita gunakan ini, yang outline ini, yang terpotong, kita ungroup dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi semua bagian objek yang menumpuk jadi satu, selain dia ubah menjadi outline, tapi dia juga memotong setiap bagian dalam objek tersebut. Itu fungsi dari ini ya. Sedangkan kalau divide, enggak ya teman-teman ya. Dia hanya motong objek yang saling menumpuk, tapi dia enggak seperti ini ya. Sampai outline-nya, tapi dia juga potong-potong bagian-bagian yang bahkan kita lihat ya, sampai ininya terpotong juga ya. Sedangkan ini, dia hanya potong utuh. Kalau ini dia sampai hilang ya ininya ya, yang penyambungnya ya. Jadi ini bisa teman-teman menyesuaikan kira-kira dalam fungsi apa teman-teman ingin gunakan ya. Kalau teman-teman mau buat yang ini, ya silakan ya. Karena kalau dunia seni banyak ya teman-teman. Apakah hanya gunakan outline-nya saja, teman-teman mau bikin hasil karya, atau gunakan feel-nya seperti ini. Intinya kalau yang Pathfinder ini sangat membantu teman-teman agar hasil karya teman-teman misalnya mau buat seperti ini lebih cepat, seperti ini lebih cepat ya, nggak lama. Baik, begitu saja informasi yang sedang kita bagikan untuk teman-teman semua sehubungan dengan tool kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman merasa ini berguna, bisa bagikan juga link ini dan juga bisa membantu ya dengan memberikan subscribe ke channel ini. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah menonton video ini.